Kamu tahu tentang monad, sang sumber absolut, sang tunggal. Namun ada sesuatu yang diungkapkan oleh teks-teks gnostik yang jauh lebih mendalam. Sesuatu yang ada dalam kesatuan yang begitu sempurna dengan monad hingga mereka hampir tidak bisa dibedakan. Namun ia memiliki nama, ia memiliki kehadiran, ia memiliki peran dalam penciptaan yang diajarkan Yesus secara gamblang. Barbelo, sang bunda ilahi, pancaran pertama, rahim dari seluruh keberadaan. Ia tidak berada di bawah monad. Ia adalah pasangan sempurna bagi monad, prinsip feminin tempat segala sesuatu mengalir menjadi ada. Yesus mengenal Barbelo secara mendalam. Apokrifon Yohanes, salah satu teks gnostik paling penting, menggambarkan ajaran terperinci Yesus tentang hakikatnya, hubungannya dengan monad, dan mengapa memahami sosoknya mengubah segalanya tentang cara kamu berhubungan dengan Sang Ilahi. Dalam 10 menit ke depan, aku akan mengungkapkan siapa sebenarnya Barbelo, mengapa ia disebut sebagai bunda dari semua aeon, bagaimana Yesus mengajarkannya sebagai pikiran pertama Sang Bapa, dan mengapa institusi gereja menghapus bunda ilahi dari sejarah kekristenan. Karena jika kamu memahami Barbelo, kamu akan mengerti bahwa Sang Ilahi bukanlah otoritas maskulin yang jauh di sana. Sang Ilahi adalah penyatuan suci antara Bapa dan Ibu, dan kamu lahir dari penyatuan itu. Dalam Apokrifon Yohanes, salah satu teks gnostik paling awal dan paling lengkap, Yesus mengungkap kosmologi yang di kemudian hari dibungkam oleh gereja. Ia menggambarkan monad, roh yang tak terlihat, sang sumber absolut, dan kemudian ia menggambarkan apa yang terjadi pertama kali. Monad merenungkan dirinya sendiri, dan dalam perenungan itu terjadilah pikiran pertama, bukan sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai monad yang mengenal dirinya sendiri. Pikiran pertama itu adalah Barbelo, sang bunda ilahi, citra sempurna dari Sang Bapa, rahim tempat semua pancaran lainnya akan mengalir. Namanya Barbelo berasal dari akar bahasa Koptik dan Ibrani yang berarti Tuhan dalam 4 atau tempat kediaman Tuhan. Ia adalah sang kuartener, keseimbangan sempurna, wadah yang menampung dan mengekspresikan ketidakterbatasan. Inilah yang membuat Barbelo berbeda dari semua makhluk ilahi lainnya. Ia tidak diciptakan oleh monad. Ia adalah monad yang mengekspresikan aspek feminimnya. Mereka adalah satu namun juga dua. Kesatuan dan dualitas pada saat yang bersamaan. Inilah misteri di pusat keberadaan. Yesus mengajarkan bahwa Barbelo memiliki 5 atribut. Ia adalah pengetahuan awal karena ia tahu semua yang akan terjadi sebelum itu terungkap. Ia adalah ketidakterbinasaan karena tidak ada yang bisa mencemari atau menguranginya. Ia adalah kehidupan kekal karena ia ada melampaui waktu. Ia adalah kebenaran karena ia merupakan refleksi sempurna dari Bapa yang tak terlihat. Dan ia adalah manusia sempurna, pola dasar bagi apa yang seharusnya dicapai oleh umat manusia. Dari Barbelo, semua aeon muncul. Pleroma, yang telah kita bahas di video sebelumnya, mengalir melalui dirinya. Sophia, sang hikmat ilahi yang jatuh ke alam materi, lahir dari Barbelo. Kristus, sang juru selamat, adalah putranya bersama Sang Bapa. Segala sesuatu yang bersifat ilahi harus melewati rahim Sang Bunda Ilahi. Dalam Apokrifon Yohanes, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes setelah kebangkitan dan memberinya pengetahuan rahasia. Pengetahuan yang terlalu suci untuk dibagikan kepada semua orang. Pengetahuan tentang hakikat asli ketuhanan. Dan hal pertama yang digambarkan Yesus secara terperinci adalah Barbelo. Ia berkata bahwa monad memandang dirinya sendiri, melihat dirinya di dalam cahaya murni yang mengelilinginya dan pikirannya menjadi kenyataan yang aktif.
Ia muncul dan berdiri di hadapannya dalam kecemerlangan cahaya yang tak terlihat. Inilah kekuatan yang ada sebelum mereka semua dan menjadi ada. Ia adalah sang pemelihara, sang barbelo, kemuliaan yang sempurna. Perhatikan bahasa yang digunakan Yesus. Pikiran monad menjadi nyata, menjadi dia, menjadi barbelo. Ini adalah kelahiran ilahi yang feminin, bukan sebagai sesuatu yang lebih rendah, melainkan sebagai manifestasi pertama, ekspresi pertama, kemuliaan yang sempurna. Yesus juga mengajarkan bahwa ketika kamu berdoa kepada Bapa, kamu sebenarnya berdoa melalui barbelo. Ia adalah perantara, rahim tempat doa-doamu diterima, dan berkat-berkat mengalir kembali. Inilah mengapa doa itu bekerja. Bukan karena dewa yang jauh mendengar kata-katamu, tetapi karena Bunda Ilahi yang menyatu dengan Bapa menerimamu sebagai anaknya. Umat Kristiani awal memahami hal ini. Mereka menghormati Bunda Ilahi sama besarnya dengan Sang Bapa. Namun ketika gereja institusional berkuasa, mereka tidak bisa menerima prinsip ilahi feminin di tingkat tertinggi. Mereka merendahkan kedudukan Maria menjadi sekadar wanita manusia biasa. Mereka melenyapkan sosok Dewi dan menjadikan Tuhan murni maskulin. Namun Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Ia mengajarkan tentang barbelo, sang bunda yang menyatu dengan Bapa, wajah feminin dari sang absolut. Kunci untuk memahami barbelo adalah ini. Ia tidak terpisah dari monad. Ia adalah monad dalam gerakan pertamanya menuju ekspresi. Bayangkan seperti ini. Monad adalah potensi murni, tak terbatas, dan tak terdefinisi. Barbelo adalah potensi yang mulai mendefinisikan dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, dan menciptakan. Dalam filosofi Hindu, ini digambarkan sebagai Shiva dan Sakti. Shiva adalah kesadaran murni. Sakti adalah kekuatan kreatif yang membawa kesadaran ke dalam bentuk nyata. Mereka bukanlah dua Tuhan. Mereka adalah satu realitas yang diekspresikan sebagai dua prinsip, maskulin dan feminin, keberadaan dan menjadi, keheningan dan pergerakan. Yesus mengajarkan kebenaran yang sama dengan bahasa yang berbeda. Bapa adalah monad, sang tak terlihat, sang absolut. Barbelo adalah sang bunda, pikiran pertama, rahim penciptaan. Bersama-sama, mereka adalah penyatuan suci, tempat segala sesuatu muncul. Inilah mengapa seksualitas dianggap suci dalam Kristen Gnostik. Ini bukan tentang reproduksi fisik belaka. Ini tentang mencerminkan penyatuan ilahi, maskulin dan feminin yang bersatu untuk mencipta. Ketika kamu menghormati kedua prinsip ini di dalam dirimu sendiri, ketika kamu mengintegrasikannya, kamu menjadi seperti barbelo dan monad, utuh, lengkap, dan kreatif. Gereja membungkam ajaran ini karena ajaran ini memberdayakan laki-laki dan perempuan secara setara. Jika yang ilahi adalah bapa dan ibu, maka tidak ada maskulin maupun feminin yang lebih unggul. Keduanya diperlukan, keduanya suci. Dan hal itu mengancam struktur kekuasaan patriarki. Namun Yesus tahu, dan ia mengajarkan barbelo sebagai bunda ilahi yang tidak terpisahkan dari Bapa. Pancaran pertama, kemuliaan sempurna, rahim dari semua yang ada. Jadi, bagaimana kamu berhubungan dengan barbelo? Bagaimana kamu terhubung dengan bunda ilahi yang ada dalam kesatuan sempurna dengan monad? Langkah pertama, akuilah bahwa kesadaranmu lahir melalui rahimnya. Monad adalah sumber utamamu, tetapi barbelo adalah pintu gerbang tempat kamu muncul. Setiap jiwa, setiap aion, setiap fragmen ketuhanan di dunia material ini melewati dirinya. Ia adalah ibumu dalam arti yang paling nyata, bukan ibu manusia, melainkan ibu kosmikmu. Langkah kedua, hormatilah sisi feminin ilahi di dalam dirimu. Apapun jenis kelaminmu, kamu memiliki prinsip maskulin dan feminin. Maskulin adalah aspek monad, yang diam, tenang, dan tahu.
Feminin adalah aspek Barbelo yang kreatif, ekspresif, dan mengasuh. Kebanyakan orang hidup hanya dari satu sisi dan menekan sisi lainnya. Integrasi adalah jalannya. Langkah ketiga, berdoalah kepada Sang Bunda sama banyaknya dengan berdoa kepada Sang Bapa. Dalam praktik Gnostik, kamu tidak hanya memanggil Tuhan, kamu memanggil Bunda dan Bapa Ilahi bersama-sama, Bunda Suci Barbelo. Engkau yang merupakan kemuliaan sempurna, terimalah aku. Bapa Suci Monad, Engkau yang merupakan roh tak terlihat, kenalilah aku, keduanya, selalu keduanya. Langkah keempat, pahamilah bahwa penciptaan mengalir melalui sisi feminin. Ide, visi, ilham, intuisi. Ini adalah cara Barbelo berbicara. Monad adalah sumber idenya. Barbelo adalah ide yang mengambil bentuk dalam kesadaranmu. Ketika kamu menciptakan apapun, seni, musik, tulisan, bisnis, atau hubungan, kamu sedang mencerminkan fungsi kreatif Barbelo. Kamu adalah rahim, tempat potensi ilahi menjadi kenyataan nyata. Langkah kelima, carilah penyatuan itu. Tujuan dari spiritualitas Gnostik bukanlah untuk melampaui sisi feminin dan hanya menyatu dengan monad yang maskulin. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keduanya, menjadi pernikahan suci di dalam dirimu sendiri. Kesadaran Kristus bukanlah maskulin atau feminin. Itu adalah integrasi, keutuhan, monad, dan Barbelo yang bersatu dalam satu keberadaan. Itulah yang diwujudkan Yesus. Itulah yang Ia datang untuk ajarkan. Ketika kamu menghormati Barbelo, kamu tidak sedang menambah dewi untuk disembah. Kamu sedang mengakui kelengkapan ketuhanan, Bapa dan Ibu, sumber dan ekspresi, keberadaan dan proses menjadi. Dan ketika kamu melihat itu, ketika kamu benar-benar melihatnya, kamu akan mengerti mengapa penciptaan itu ada. Itu adalah Tuhan yang begitu mencintai dirinya sendiri, sehingga Ia mengekspresikan diri. Dan ekspresi itu adalah kamu. Barbelo bukanlah dewa yang terlupakan. Ia adalah separuh dari Tuhan yang dilupakan, Bunda Ilahi yang dihapus oleh gereja, karena mereka tidak bisa mengendalikan agama yang menghormati sisi feminin setara dengan sisi maskulin. Yesus mengajarkannya secara gamblang. Dalam Apokrifon Yohanes, dalam ajaran yang diturunkan melalui garis keturunan Gnostik, Ia adalah pikiran pertama Sang Bapa. Kemuliaan yang sempurna, rahim pleroma, Bunda Kristus, dan Bundamu. Memahami Barbelo mengubah segalanya. Doa bukan lagi sekadar memohon kepada Bapa yang jauh. Itu adalah berkomunikasi dengan Ibu dan Bapa bersama-sama. Penciptaan bukan lagi sesuatu yang dilakukan Tuhan di luar dirinya. Itu adalah Bunda Ilahi yang melahirkan alam semesta. Dan kamu bukanlah pendosa yang jatuh dan terpisah dari Tuhan. Kamu adalah anak Barbelo, keturunan dari penyatuan sempurna yang untuk sementara mendiami materi dan ditakdirkan untuk kembali ke dalam kepenuhan. Monad adalah sumbermu. Barbelo adalah jalanmu menjadi ada. Dan Kristus yang lahir dari penyatuan mereka adalah cahaya yang membimbingmu pulang. Yesus mengajarkan tentang Bunda Ilahi, bukan Maria sang manusia, melainkan Barbelo sang abadi, pancaran pertama, pasangan sempurna bagi monad, wajah feminin dari Tuhan. Gereja menghapusnya, tetapi Ia tidak pernah pergi. Ia ada dalam setiap tindakan penciptaan, dalam setiap momen intuisi, dalam setiap kelahiran, baik secara harfiah maupun metaforis. Ia adalah rahim keberadaan. Kamu datang melalui Barbelo. Kamu adalah anaknya. Dan mengetahui hal itu mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, Sang Ilahi, dan tujuan keberadaanmu. Inilah yang diajarkan Yesus. Inilah yang mereka sembunyikan. Inilah Sang Bunda di samping Sang Monad. Selamat datang di rumah anak Barbelo.